Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih dapat salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kelima ya, kemarin sudah 3 dan 4. Ini kita bahas tentang ayat kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikannya sebagai alat pelempar terhadap setan, dan menyediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah memahami bahwa Allah mencipta 7 langit. Sudah kita terangkan apa arti 7 dan apa yang dimaksud dengan langit. Pada ayat ini sekali lagi Allah juga menekankan sebagai tanda kebesarannya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menghiasi langit-langit dunia, namanya as-sama ad-dunya. Dunia itu dekat, as-sama ad-dunya, dunia itu dekat. Artinya langit terdekat. Yang dimaksud terdekat adalah terdekat dari bumi, karena kita sedang berada di atas bumi. Langit terdekat dengan bumi ini dihiasi oleh Allah bimasobih, dengan pelita-pelita. Masobih, misbah itu lampu, dengan lampu-lampu. Menurut para ahli tafsir, yang disebut dengan lampu-lampu ini adalah apa? Bintang-bintang yang kita lihat di saat gelapnya malam. Di dalam ayat lain disebut juga kawakib, nah, planet-planet. Menurut ahli astronomi itu adalah juga di antara planet-planet kita. Tapi kemudian ada juga yang mengatakan itu adalah matahari ya, atau matahari-matahari lain dalam sistem galaksi di tempat lain. Kalau kita namanya apa? Solar system. Solar itu artinya apa? Matahari. Kalau solar system adalah sistem tata surya. Sistem tata surya ya adalah kumpulan daripada planet-planet yang berada di dalam lingkup matahari yang mengitari matahari dengan rotasinya masing-masing. Ayat berikutnya menyebutkan waja'alnaha rujuman lisyayatin, menjadikannya sebagai alat pelempar terhadap setan. Para ahli tafsir selisih pendapat. Apakah bahwa Allah melempar setan itu dengan apa? Dengan planet? Tidak dengan planetnya. Tapi unsur dari planet itu sendiri apa? Api yang dimiliki oleh planet. Ada juga yang mengatakan itu meteor ya. Tapi bukan meteornya yang besar itu kemudian menghantam setan. Kenapa setan kemudian dihantam? Coba kita dengarkan dulu apa kata sahabat namanya Qatadah. Qala Qatadah rahimahullahu fi qaulihi ta'ala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sahabat Qatadah ketika menafsirkan ayat ini dia mengatakan khuliqa hadhihin nujum li thalathin. Bintang-bintang itu yang kita lihat itu dicipta oleh Allah untuk 3 tujuan. Ja'alaha zinatan lis-sama', sebagai hiasan yang kita merasakan keindahan di dalam langit kita sebagai tanda kekuasaan Tuhan. Yang kedua rujuman lisyayatin, ia memang dipakai untuk melempar setan. Yang ketiga adalah tujuannya walamatin yuhtada biha. Kemudian yang ketiga adalah sebagai petunjuk bagi
manusia ketika bepergian. Kita kembali ke rujumal syayatin. Kenapa setan itu harus dilempar? Jadi setan berusaha untuk mencuri perkataan para malaikat di bagian atas sana ketika diangkatnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, di mana Allah telah menyiapkan ayat-ayat Quran yang kemudian akan turun kepada baginda Rasulullah melalui malaikat yang diutus Allah, yaitu Jibril. Setan itu berusaha untuk mendekat, kemudian mencari berita-berita di langit. Tidak bisa mereka mencuri berita-berita di langit itu karena dilempar oleh Allah dengan planet, tapi bukan planetnya, tapi apa? Dengan apinya. Dalam ayat lain disebutkan illa man khotifal khotfata fa'adba'ahu syihabun tsaqib. Nah, ini kata-kata syihabun tsaqib. Kecuali setan yang menyambar atau mencuri pembicaraan dengan sekali sambaran, maka ia kemudian dikejar oleh bintang yang menyala. Nah, di dalam surat lain inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Ini dalam surat As-Saffat. Wa hifdzan min kulli syaitonim marid, bahwa sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan hiasan bintang-bintang, penjagaan yang sempurna dari setiap setan yang durhaka. Apakah setan tersebut masih juga berusaha mencuri? Masih mencuri berita dari langit tentang apa yang akan terjadi di atas muka bumi, terutama adalah setan-setan yang dimanfaatkan oleh para dukun. Para dukun. Jadi banyak dukun itu minta bantuan para setan untuk menerka-nerka, nerka-nerka apa yang akan terjadi. Yang karenanya kemudian banyak dukun mengkira-kira. Kadzdzabal munajjimuna walau sadaqu. Orang-orang seperti dukun itu sebenarnya adalah bohong, ya kan? Meskipun walau sadaqu, meskipun kemudian ternyata terjadi benar, gitu kan? Ya karena memang Allah menguji keimanan seseorang yang karena mendapati apa yang dikatakan dukun tadi benar, nah dia datang lagi ke dukun, akhirnya sering pergi ke dukun, ya. Dan itu tidak benar, dan dalam akidah kita berusaha untuk betul-betul menjaga jangan sampai kita memiliki keyakinan hal-hal tersebut. Setan itu artinya pembangkang. Ada kalimat lagi apa yang pernah kita dengar namanya iblis, ya kan? Iblis. Iblis itu siapa? Iblis adalah bapaknya para jin, itu iblis. Seperti halnya bapaknya manusia itu siapa? Nabi Adam. Tapi ketika iblis, bapaknya jin tersebut ingkar, tidak mau hormat kepada Adam, maka menjadi setan. Iblis yang kemudian menjadi setan itu dengan anak turunnya, nah itu syayatin, menjadi musuh semua anak Adam. Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya mengatakan wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini semuanya akan masuk neraka sa'ir, di mana apinya menyala-nyala. Kita selalu harus betul-betul bermuawadhah dan mohon perlindungan dari Allah supaya kita semuanya selamat baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Demikian, amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita